Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nuari, Stambuk 083 2018 0094. Judul dari penelitian saya yaitu analisis pemasaran jamu mente di Kota Bau-Bau. Jamu mente merupakan komoditi yang penting bagi perekonomian Indonesia. Nilai ekonomi yang diperoleh dari komoditi jamu mente diantaranya adalah sebagai penyumbang devisa negara melalui ekspor jamu mente pada tahun 2012 yang mencapai 58,8 ribu ton atau setara dengan 115,5 juta dolar dan sebagai mata pencarian masyarakat Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian saya yaitu pertama, menganalisis struktur pasar jamu mente di Kota Bau-Bau. Kedua, mendeskripsikan perilaku pasar jamu mente di Kota Bau-Bau. Ketiga, menganalisis kinerja pasar jamu mente di Kota Bau-Bau. Tujuan dari penelitian saya yaitu mengetahui struktur pasar jamu mente di Kota Bau-Bau, dapat mendeskripsikan perilaku pasar jamu mente di Kota Bau-Bau, dan mengetahui kinerja pasar jamu mente di Kota Bau-Bau. Kegunaan penelitian bagi pengguna yaitu hasil penelitian dapat meningkatkan penghasilan. Bagi stakeholder yaitu hasil penelitian dapat meningkatkan dan membantu stakeholder agar lebih meningkatkan pendapatan. Bagi pemerintah yaitu hasil penelitian dapat meningkatkan ekonomi di Kota Bau-Bau dan eksistensi jamu mente sebagai ciri khas Kota Bau-Bau. Bagi peneliti dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan. Permasalahan pemasaran jamu mente. Permasalahan yang sering dihadapi oleh industri rumah tangga di Kota Bau adalah keterbatasan pemahaman serta minimnya pengetahuan tentang cara memasarkan produk jamu mente. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat untuk membantu para petani industri rumah tangga agar dapat bersaing dengan industri lainnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian pemilik usaha industri rumah tangga. Berikut adalah penelitian terdahulu. Berikut adalah struktur dari jamu mente. Metodologi penelitian. Penelitian dilakukan di Jalan Cokro Aminoto, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan Kota Bau-Bau merupakan salah satu produsen terbesar di Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki objek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang dan pengepul di Kota Bau-Bau. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pedagang dan pengepul jamu mente di Kota Bau-Bau merupakan pelaku dalam pemasaran jamu mente. Sampel. Sampel adalah bagian dari suatu jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul
presentatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Sampel dari penelitian ini adalah pengepul dan pedagang di Kota Bau-Bau dengan kriteria pedagang dan pengepul yang usahanya tidak berkembang. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Dalam penelitian ini, teknik atau metode pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan angket. Angket merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara memberikan kuesioner kepada pedagang dan pengepul yang masuk dalam karakteristik sampel. Metode analisis data. Yang pertama yaitu analisis struktur pasar. Komponen struktur pasar yang dianalisis meliputi pangsa pasar dan konsentrasi pasar. Pangsa pasar dianalisis dengan menggunakan perhitungan rasio antara penjualan jamu mente di tingkat pedagang besar Kota Bau-Bau yang lebih dikenal sebagai pedagang antar pulau atau PAP terhadap jumlah penjualan jamu mente yang ada di Kota Bau-Bau. Pangsa pasar dapat dihitung dengan menggunakan penerimaan penjualan atau kapasitas produksi dengan rumus MSN sama dengan SN per SA kali 100%. MS adalah pangsa pasar pedagang pengepul, SN adalah penjualan pedagang pengepul, SA adalah total penjualan jamu mente di Kabupaten Kota Bau-Bau, N adalah banyaknya pedagang pengepul. Sedangkan konsentrasi pasar digunakan yaitu analisis HHI. HHI mengukur jumlah pangkat dari ukuran pedagang antar pulau di pasar dengan cara mengukur ukuran dari persentase total penjualan di pasar. H indeks berada antara 0 sampai 10.000. Selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selanjutnya adalah analisis kinerja pasar. Analisis kinerja pasar berkaitan dengan analisis efisiensi pemasaran yang merupakan gabungan antara struktur pasar dan perilaku pasar yang menunjukkan terjadi interaksi antara struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar yang tidak terlalu linear, tetapi saling mempengaruhi. Adapun elemen pasar yang terdiri dari margin pemasaran, farmer share, R per C, dan integrasi pasar. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama itu pasar. Pasar adalah salah satu indikator untuk mengetahui sistem penjualan jamu mente di Kota Bau-Bau. Yang kedua adalah produsen. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu yang menghasilkan jamu mente. Yang ketiga itu konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang membeli jamu mente, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Yang keempat yaitu struktur pasar, adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Yang kelima yaitu perilaku pasar. Perilaku pasar adalah pola kebiasaan pasar meliputi proses atau mental pengambilan keputusan serta kegiatan fisik individual atau organisasional terhadap jamu mente konsisten selama periode waktu tertentu. Yang terakhir adalah kinerja pasar. Kinerja pasar dapat diartikan sebagai
Sejauh mana perusahaan meningkatkan nilai penjualan jamu mente yang telah diperdagangkan dalam pasar modal. Terima kasih, mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.